Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Cubit atau Suwaidi, guru SDN Dapenda 1 Kecamatan Batang-Batang, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 301 dari Kabupaten Sumeneb. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.3, yakni kucing untuk supervisi akademik. Dalam pengertiannya, kucing adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana seorang coach dapat memfasilitasi dalam rangka meningkatkan performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan kapasitas dari seorang kucing. Paradigma berpikir kucing, satu adalah fokus pada kunci yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Jadi yang dimaksud dengan kucing adalah bagaimana orientasinya ke masa depan. Kemudian prinsip-prinsip kucing yang pertama adalah memaksimalkan potensi. Artinya proses kucing adalah dalam rangka memaksimalkan potensi dan memperdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh kucing sendiri dalam rangka pengembangan dirinya. Kemudian prinsip kucing yang kedua adalah kemitraan. Artinya seorang coach dan seorang kucing posisinya adalah sama karena mereka adalah mitra. Jadi tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Prinsip kucing yang ketiga adalah proses kreatif, di mana proses ini dilakukan dalam percakapan dua arah interaktif yang memantik seorang kucing agar bisa menggali potensi-potensi ataupun ide-ide baru yang muncul dari seorang kucing sendiri, bukan dari seorang coach. Nah, kucing dalam konteks pendidikan di mana landasannya adalah filosofi pendidikannya Ki Hajar Dewantara. Kucing sendiri dapat dilakukan antara guru dengan guru ataupun kepala sekolah dengan guru, bahkan dengan guru dengan murid, di mana murid diberikan kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya atau potensi dirinya, sementara peran seorang pendidik adalah menuntun sebagaimana filosofi pendidikannya Ki Hajar Dewantara dalam sistem Among. Kompetensi inti kucing yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, di mana ini harus dimiliki oleh seorang coach, harus bisa hadir utuh bagi kucing sehingga badan, pikiran, hari selaras saat melakukan percakapan kucing. Artinya ketika melakukan kucing, seorang coach bahkan seorang kucing sendiri pikirannya tidak kemana-mana. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Seorang coach akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus dan pusat perhatian seorang coach pada seorang kucingnya, sehingga terjalin kemitraan dan hubungan timbal balik antara coach dan kucing. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot.
seorang coach harus dapat mengajukan pertanyaan berbobot setelah melakukan prasyarat yang satu dan kedua tadi, yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif, sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot dapat memicu potensi-potensi yang dimiliki oleh seorang coach. Dalam coaching ada salah satu alur yang biasa digunakan, yakni alur tirta. Mengambil dari filosofinya air, tirta mengalir, maka percakapan yang dilakukan oleh seorang coach dengan coachnya diharapkan juga mengalir. Namun dalam hal ini tirta yang dimaksudkan adalah merupakan akronim dari T, itu adalah tujuan, di mana seorang coach dan coachee perlu menentukan tujuan dari percakapan yang dilakukan. Kemudian yang kedua, I, identifikasi. Seorang coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Artinya seorang coach dapat menggali apa saja permasalahan, apa saja potensi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Yang ketiga adalah rencana aksi. Rencana aksi adalah alternatif atau ide alternatif untuk bagaimana coach bisa keluar dari permasalahannya. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab, di mana seorang coach memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan apa yang menjadi tantangan dan permasalahannya sehingga berkesinambungan dan sampai mendapatkan jawaban dari tantangan-tantangan yang dihadapi. Supervisi akademik dengan paradigma coaching. Jadi, coaching sebagai sebuah kemampuan dapat juga diterapkan dalam rangka supervisi akademik, di mana supervisi akademik biasanya dilakukan oleh seorang kepala sekolah pada guru-guru dalam hal kegiatan belajar mengajar di kelas. Pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar, emosi yang dirasakan, tergugah, dan tertentang. Kemudian yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki, mendapatkan pemahaman materi coaching dan sudah mulai dipraktekkan di sekolah saya sendiri. Kemudian yang perlu diperbaiki terkait dengan kompetensi menjadi seorang coach yang baik. Implikasi terhadap kompetensi diri dapat menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik, dan orang tua dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang sekitar, terutama rekan-rekan sejawat, keluarga sendiri, dan orang-orang terdekat lainnya. Kemudian analisis terkait modul 2.3. Yang pertama, bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik. Melalui supervisi akademik, kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran, seorang coach dibutuhkan atau coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja para guru. Kemudian yang kedua, coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan, di mana sudah dijelaskan di awal tadi bahwa seorang coach dan coachee meskipun itu dilaksanakan dalam rangka supervisi, maka tetap seorang coach dan coachee-nya akan setara, sehingga proses supervisi akan terjadi secara kolaboratif antara supervisor dan seorang guru sebagai coachee. Kemudian analisis terkait modul 2.3, apa tantangan implementasi coaching di sekolah. Seringkali supervisi akademik dilihat sebagai sebuah proses yang bersifat satu arah,
apalagi jika supervisi akademik ini hanya dilakukan sekali dalam setahun. Nah, supervisi dengan kucing nantinya diharapkan dapat keluar menjadi solusi terhadap formalitas yang biasa dilakukan di sekolah-sekolah terkait dengan supervisi. Kemudian bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Pada proses coaching, seorang coach lebih menekankan menjadi seorang pendengar aktif dan sedikit mendominasi pembicaraan. Artinya seorang coach tidak perlu banyak bicara. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana memantik potensi-potensi ataupun kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh seorang kuci yang belum keluar. Nah, kucing untuk supervisi akademik adalah yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, diadakan pemetaan dengan 3 cara tentunya ya, minat siswa, kebutuhan belajar, dan profil belajar. Pemetaan ini digunakan seorang kuci sebagai data dalam proses kucing, sehingga murid mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menemukan solusi terbaik. Artinya seorang murid dapat menemukan kelemahan ataupun kelebihan-kelebihannya untuk perbaikan pendidikannya di masa yang akan datang. Kemudian kucing untuk supervisi akademik yang berikutnya adalah pembelajaran sosial emosional. Ada beberapa hal yang harus dipahami dalam kompetensi sosial emosional terkait dengan kesadaran diri, pengenalan diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE digunakan seorang pendidik sebagai coach dalam proses coaching agar terjadi pengendalian diri dan emosi untuk coach dan kuci serta timbulnya empati dan rasa sosial yang tinggi dalam rangka mengambil keputusan yang tepat. Dalam kompetensi kucing dan tirta sebagai alur percakapan kucing, kita semacam diwajibkan untuk hadir secara penuh. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan teknik stop dan mindfulness yang telah kami pelajari di modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Salah satu prinsip kucing adalah memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat melalui pemodelan atau kerja kolaboratif ataupun dengan cara belajar bersama-sama. Nah, percakapan perlu diakhiri dengan satu rencana tindak lanjut di mana menjadi sebuah tujuan dari seorang kuci dalam rangka proses kucing, maka diperlukan komitmen dan tanggung jawab untuk melanjutkan sampai seorang kuci dapat keluar dari tantangan ataupun permasalahan yang ada. Demikian koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Pasti banyak kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.